Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nadini Lailia Wahyuning Tias NIM 2019-082 dan Diana Mufida NIM 2019-083. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis penilaian utility, yaitu aplikasi yang digunakan yang pertama Google Maps dan Waze. Analisis penilaian pertama terhadap Google Maps. Operating system yang digunakan terdiri dari Android, iOS, desktop, yaitu terdiri dari Windows or Mac. Kemudian, negara pembuat. Google Maps dibuat di perusahaan Where2 Technologies yang berbasis di Sydney, Australia. Indikator penilaian Google Maps terhadap sistem informasi dan strategi kekuatan kompetitif Porter. Yang pertama, kemudahan new entrants, pesaing baru masuk ke pasar. Tidak mudah karena memerlukan strategi informasi yang lebih baik untuk siap bersaing dengan aplikasi yang sama. Kemudian jumlah pemasok banyak karena Google Maps mampu mempromosikan tempat usaha yang didaftarkan melalui Google Business secara global. Selanjutnya, terhadap kekuatan konsumen dengan penilaian tinggi dan keberadaan produk substitusi atau produk pengganti penilaian kecil. Kemudian indikator penilaian Google Maps terhadap sistem informasi dan strategi, yaitu strategi kompetitif. Yang pertama menggunakan strategi diferensiasi. Penilaiannya ya, karena Google Maps dapat meningkatkan brand visibility dan secara tidak langsung memperkenalkan tempat usaha kepada pelanggan yang berada di sekitarnya. Yang kedua menggunakan strategi low cost. Penilaiannya ya, karena Google Maps memungkinkan marketer untuk menjual produk tanpa perlu mengeluarkan biaya berlebihan karena pemasaran Google Maps tidak menuntut marketer untuk melakukan kampanye secara offline. Yang ketiga menggunakan strategi niche market. Penilaiannya ya, karena Google Maps dapat melalui taktik pemasaran strategis. Industri khusus dapat menggunakan pemasaran dan iklan untuk secara langsung menarik niche market mereka. Yang keempat, menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier. Penilaiannya ya, karena Google Maps adalah proses di mana bisnis menyatakan informasi yang relevan di profil Google bisnis mereka, seperti jam layanan dan ulasan pelanggan, untuk mendapat peringkat lebih tinggi di hasil penelusuran. Indikator penilaian Google Maps terkait sistem informasi dan etika. Yang pertama, komponen US Federal Trade Commission Fair Information Practice yang digunakan penilaiannya pemberitahuan hak terbatas pemerintah AS. Perangkat lunak dikirimkan dengan hak terbatas berdasarkan persyaratan layanan Google Maps dan persyaratan layanan API Google ini tidak boleh digunakan, direproduksi atau diungkapkan oleh pemerintah kecuali pemberitahuan ini atau sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam kontrak. Yang kedua, penggunaan konsep dasar analisa etika. Penilaiannya akuntabilitas dan pengendalian, yaitu batasan tanggung jawab Google dalam pasal 15.1 akan diberlakukan baik Google anak perusahaan afiliasi, pemberian lisensi atau pemasoknya sudah diberitahu atau belum, atau telah mengetahui kemungkinan setiap kehilangan atau kerugian tersebut. Indikator penilaian Google Maps terkait mengamankan sistem informasi. Yang pertama, manajemen identitas melalui autentikasi. Penilaiannya ada. Untuk menggunakan Google Maps Platform API dan Google Maps Platform SDK, pelanggan baru harus menggunakan kunci API. Pelanggan yang telah berimigrasi dari premium plan ke model penetapan harga bayar sesuai penggunaan Google Maps Platform dapat terus mengautentikasi permintaan menggunakan kunci API atau client ID yang ada. Yang kedua, keberadaan kebijakan privacy. Penilaiannya ada. Menentukan jenis aktivitas yang ingin disimpan di akun Anda. Misalnya, Anda dapat mengaktifkan histori lokasi jika Anda menginginkan prediksi lalu lintas untuk perjalanan sehari-hari Anda.
Yang ketiga yaitu penggunaan digital certificate. Penilaiannya ada sertifikat SSL atau TLS digunakan untuk mengautentikasi dan membuat koneksi yang aman ke situs. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani secara kriptografis oleh entitas yang dikenal sebagai Certificate Authority. Browser menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Certificate Authority terpercaya untuk mengetahui bahwa informasi yang ditransmisikan dikirim ke server yang benar dan dienkripsi saat transit. Indikator penilaian Google Maps terkait cloud computing yaitu jenis platform cloud computing yang digunakan yaitu kunci API seperti yang ditunjukkan di atas com.google.android.go.api_key adalah nama metadata yang disyaratkan untuk kunci API. Kunci dengan nama ini dapat digunakan untuk mengautentikasi beberapa API berbasis Google Maps sekaligus di platform Android termasuk Maps SDK for Android. Untuk kompatibilitas mundur, API juga mendukung nama com.google.android.maps.v2.api_key. Nama lama ini hanya memungkinkan autentikasi untuk Android Maps API v2. Aplikasi hanya dapat menetapkan salah satu nama metadata kunci API. Jika keduanya ditetapkan, API akan memberikan pengecualian. Selanjutnya, indikator penilaian Google Maps yaitu dasar-dasar intelijen bisnis terkait penggunaan data mining, text mining, atau web mining. Penilaiannya ada karena Google Maps API merupakan serangkaian data yang adalah kumpulan library JavaScript. Untuk menggunakan fitur atau memprogram Maps JavaScript API tersebut cukup mudah. Yang kita butuhkan adalah pengetahuan seputar HTML dan JavaScript, lalu koneksi internet. API memungkinkan kita menyematkan peta di situs web atau aplikasi dengan Google Maps. Kemampuan yang dapat didapat seperti untuk mencari lokasi sebuah bisnis atau toponim, membangun rute, dan melihat panorama. Kita juga dapat mempergunakan JavaScript API dalam proyek analitik yang berbasis lokasi dan memerlukan visualisasi data. Selanjutnya, indikator penilaian Google Maps yaitu Social Media Information System terkait strategi media sosial yang digunakan yaitu berupa iklan. Google Maps ini menggunakan penargetan lokasi, jadi bisa dikatakan bahwa iklan ini hanya akan muncul untuk hasil pencarian yang paling relevan dengan lokasi yang dicari. Iklan ini pun akan muncul pada penelusuran desktop dan seluler. Google Maps sendiri bisa membantu Anda dalam meningkatkan hasil pencarian lokal untuk menunjukkan relevansi Anda sebagai sebuah perusahaan. Selain itu, peringkat tertinggi ini akan membantu meyakinkan para konsumen dalam memilih bisnis. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai aplikasi Waze. Operating System aplikasi Waze yaitu Android, iOS, dan Windows Mobile. Waze pertama kali didirikan pada tahun 2008 di Israel oleh Uri Levin dan Amir Sinar. Indikator penilaian Waze, sistem informasi dan strategi kekuatan kompetitif Porter. Yang pertama, kemudahan new entrants. Tidak mudah karena aplikasi Waze memerlukan strategi-strategi informasi yang baru untuk bersaing dengan aplikasi-aplikasi yang akan datang. Yang kedua, jumlah pemasok. Sedikit, aplikasi Waze dapat mempromosikan semua brand, namun hanya mengincar market yang relate dengan Waze. Ketiga, kekuatan konsumen. Tinggi. Di Indonesia sendiri ada 4 juta pengguna aktif yang menggunakan aplikasi Waze sebagai navigasi. Yang keempat, keberadaan produk substitusi atau produk pengganti. Rendah. Keberadaannya tergolong rendah karena banyak aplikasi yang belum akurat. Indikator penilaian Waze, sistem informasi dan strategi kompetitif.
Yang pertama yaitu menggunakan strategi diferensiasi. Ya, aplikasi Waze menawarkan fitur carpool, tampilan navigasi aplikasi Waze mengusung 3D dan juga aplikasi Waze penggunaannya secara real time. Yang kedua yaitu menggunakan strategi low cost. Ya, aplikasi Waze bisa di-download secara gratis baik dari Android, Windows Mobile maupun iOS. Yang ketiga yaitu menggunakan strategi niche market, ya menargetkan pengemudi yang sedang melakukan perjalanan agar bisa terhubung satu sama lain. Yang keempat yaitu menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier. Ya, pada aplikasi Waze menyediakan driver stratification index, pengguna dapat menggunakan fitur tersebut untuk melakukan penilaian kepuasan maupun keamanan pengemudi. Indikator penilaian Waze, sistem informasi dan etika. Yang pertama yaitu komponen US Federal Trade Commission Fair Information Practices yang digunakan oleh aplikasi Waze yaitu Fair Information Practices. Aplikasi Waze akan mengumpulkan data-data informasi agar dapat menghubungi pengguna, melindungi dari yang tidak diinginkan. Waze akan meminta izin jika perlu menggunakan data untuk diberikan kepada teman atau saat mengaktifkan mode carpool. Yang kedua, penggunaan konsep dasar analisa etika. Pada aplikasi Waze bertanggung jawab dengan mengatasi permasalahan keamanan yang dapat pengguna dilacak oleh kaum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, indikator penilaian Waze mengamankan sistem informasi. Yang pertama, manajemen identitas melalui autentikasi. Aplikasi Waze memiliki autentikasi untuk mengamankan dan mempermudah pengguna dalam menjalankan aplikasi Waze dengan mencantumkan alamat email dan selalu melakukan pembaharuan sandi setiap 6 bulan sekali. Yang kedua, keberadaan kebijakan privacy. Aplikasi Waze memiliki beberapa kebijakan privacy untuk mengamankan atau melindungi informasi-informasi pengguna, sehingga pengguna disarankan terlebih dahulu untuk membaca dan memahami kebijakan-kebijakan yang diberikan aplikasi Waze agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, penggunaan digital certificate. Pada aplikasi Waze terdapat penggunaan digital certificate. Indikator penilaian Waze, Social Media Information System. Strategi media sosial yang digunakan aplikasi Waze yaitu komunitas, yang mana komunitas ini memberikan sebuah informasi secara real time. Selain itu, adanya fitur chat dengan menghubungkan pengguna melalui jaringan sosial. Isu sosial dan etika. Waze menganggap keamanan informasi sebagai prioritas utama. Layanan Waze dibangun dengan fitur keamanan yang kuat yang terus melindungi informasi pengguna. Waze membatasi akses ke informasi pribadi kepada karyawan, kontraktor, dan agen Waze yang membutuhkan informasi. Waze mendeteksi dan secara otomatis akan memblokir ancaman keamanan agar tidak menjangkau pengguna. Namun, langkah-langkah tersebut tidak dapat memberikan jaminan mutlak. Oleh karena itu, meskipun Waze berupaya keras untuk melindungi informasi pribadi pengguna, Waze tidak dapat menjamin dan pengguna tidak dapat secara wajar berharap bahwa basis data Waze akan kebal dari kesalahan, malfungsi, intersepsi, atau akses yang melanggar hukum, atau jenis penyalahgunaan dan penyalahgunaan lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.